Kita kembali ke Sportcast Nusantara TV. Coach, Ya. dengan akhirnya kita kembali dengan skema 3-4-3 ya. Mungkin dulu juga sudah diperkenalkan sama STY. Memang itu tepat buat kita. Walaupun memang banyak alternatif sesuai dengan lawan atau sesuai dengan juga materi pemain kita. Tapi pemakaian 3-4-3 kemarin tepat. Ya, untuk sementara waktu memang menurut saya kita jangan terlalu banyak memodifikasi pola. Ya. Karena kenapa? Patrick Kluivert ini kan baru datang ya. Betul. Sementara pemahaman para pemain dengan pola yang sudah kita gunakan sekian banyak pertandingan bersama timnas ini. Ya. Sehingga itu yang ideal. Nah, tinggal sekarang yang membedakan apa? Memodifikasi beberapa tugas kepada mereka. Kalau yang di pertama itu memodifikasi tugas terhadap JIJS nggak sukses. Ya, nggak sukses. Itu sama main 3-4-3 atau 3-4-2-1, tapi nggak sukses. Kenapa? Karena ada modifikasi yang terlalu ekstrim. Dengan akhirnya tidak menjaga keseimbangan ketika bertahan. Nah, kemudian kemarin diputuskan kita main 3-4-3 seperti main sebelumnya dan ternyata lebih efektif. Mengembalikan Verdong lagi di wingback, bukan lagi di central defender sebelah kiri, sehingga eksploitasi ruang kanan dan kiri bisa dilakukan oleh dua wingback kita. Dan itu menurut saya keputusan yang bagus. Dan sementara ini kalau tadi pertanyaannya apakah itu yang ideal, saya katakan di dua pertandingan kemarin iya, tapi setelah kita mempunyai waktu, apakah nanti punya waktu persiapan cukup menghadapi China dan Jepang. Kalau kita mau main 4, saya pikir juga nggak masalah kalau sekali lagi pemahaman tentang permainan dengan 4 back itu kita ajarkan dengan satu drill yang waktunya cukup. Karena tetap butuh adaptasi terhadap pemain-pemain yang tidak terbiasa. Tapi menurut saya, Coach, memang lebih enak dengan 3 back yang sudah ada sama ini. Karena kan lawan Arab seimbang. Lawan Arab kan dengan 3 back yang kemarin ini bagus bertiga, chemistry-nya dapat, Coach. Ya kan? Kemarin juga dengan Bahrain 3 ini. Jadi kalau main flat dengan 4 berarti salah satu harus korban ya, antara Rido atau Yasin Hapner. Tidak mungkin Kevin Dix di kanan sama Verdong. Iya kan? Kalau flat mereka bermain bisa. flat. Iya, kalau misalnya coba dengan flat ya. Berarti salah satu akan cadangan. Tidak mungkin. Makanya saya bilang, Coach, apakah memang tetap aja dengan 3 itu menurut Coach lebih enak untuk lawan Cina? Itu? Menurut saya itu pilihan yang paling realistis. Realistis. Yang realistis kita tetap main dengan 3. Tidak banyak perubahan dan kita tetap menjaga keseimbangan. Pertanyaannya adalah kenapa Bahrain begitu buntu babak pertama untuk menembus 3 back kita itu? Ataupun dengan DM kita, satu orang DM yang begitu mobilitas tinggi. Yang pertama, ketika kita hilang bola, taktik yang diperankan oleh semua pemain kita adalah kita tidak lagi high press seperti lawan Australia, tapi kita menunggu mereka di sepertiga lapangan tengah, di middle third. Nah, di situ baru kita lakukan press terhadap mereka. Dan di babak pertama, efektivitas kerja kita saat pressing atau membuat trapping dan press di tengah itu efektif. Kita selalu sukses rebut bola di tengah, kemudian karena Bahrain pemainnya tertarik sampai lini atas, garis pertahanan yang tinggi, sehingga kita bisa direct pass ke Marcelino. Itu kan ada ruang Marcelino di kanan, di kiri. Nah, berapa kali Marcelino pergi ke ruang kiri, Ragnar pergi ke ruang kanan, selalu bergantian. Bahkan kadang-kadang Romney yang mengisi ruang kanan, Ragnar masuk di tengah. Jadi selalu bergantian seperti itu. Nah, kita menjadi efektif karena kita punya strategi menunggu lawan di sepertiga tengah, kemudian kita pressing. Dan kemudian di babak kedua mungkin sedikit berbeda, nanti kita bicara itu. Tapi pertama kita efektif, semuanya masih punya energi, disiplin. Bagaimana Marcelino tidak memberi fullback lawan untuk pergi. Ragnar juga sama, dia tidak memberi ruang. Nah, sehingga mereka juga nggak bisa masuk ke zona pertahanan kita. Praktis hanya satu tendangan loh dari hanya satu on nomor target. 7. Dari Ali Madan. Betul, nomor 7. Ali Madan. Dari Ali Madan. Selebihnya nggak ada. Itu luar biasa pertahanan kita kalau cuma satu tembakan on target dari 7 percobaan menembak yang dilakukan oleh Bahrain. Sementara kita ada 3 on target. Betul. Ada 3 tembakan on target. Dan dari 7 juga. Kembali ke 3 center back kita itu. Pujian Itses kepada Rido. Bahwa brilian sekali. Fenomenal permainan anak ini. Coachnya melihatnya seperti apa? Iya, saya melihat justru kemarin itu Rizky Ridho yang mengontrol 2 defender yang lain di belakang.
Dia yang menjadi Iya. leadnya. Karena saya melihat ya beberapa kali ada situasi out posisi bisa tercover oleh Ya, Rizky Ridho. benar. Contoh, ada satu momen di mana keterlambatan yang dilakukan oleh Jay menutup satu striker dia yang membuat gerakan check out, tapi Ridho mengantisipasi dengan dia lakukan tackling, Iya, betul. dia intersepsi. Intercept. Ya, Buang dan bola. yang kedua ketika Ridho melakukan satu clearance bola saat goalkeeper pun sudah out of position. Iya, bola masuk Ya itu sebenarnya. Itu masuk. Tapi Rizky Ridho ada di posisi yang tepat. Jadi ada banyak momen Rizky Ridho membuat sesuatu yang luar biasa di pertandingan kemarin tanpa mengecilkan bagaimana kerja Hapner, bagaimana kerja JIJ. Tapi dia yang paling menonjol di antara tiga itu kemarin. Bung Ropan punya catatan mengenai Rizky Ridho. Artinya dia membaca bolanya ini bagus, tepat pada posisi, timingnya pas. Kalau saya lihat coach ya. Benar sekali. Yang paling timing pas itu yang coach bilang tadi 2 kali itu. Sulit untuk kalau tidak ada dia yang ngambil itu, dia dari belakang untuk intercept, untuk motong, untuk bola keluar, langsung dibuang keluar. Itu bahaya. Itu berdiri pada posisi yang bebas itu. Mehdi Abdul Jabbar itu dari situ. Ya. Bahaya. Dan satu kali yang bola lewat tuh pasti itu 100% masuk. Kalau nggak ada Ridho di sana yang kiper juga nggak tahu kalau itu ada Ridho. Makanya kan dia peluk Ridho, begitu Ridho buang dengan kepala sundulan clearance, dia sama Jay Ises peluk Ridho. Karena memang itu bola 100% masuk ketika ada scrimmage di depan gawang itu. Sementara pas sudah ke depan kan, dia sempat tengok bola sudah lewat. Tapi dari Ridho jadi memang Coach, babak pertama jelas ball position milik kita ya. ya. Tapi memasuki babak kedua, kita lihat ada perubahan yang cukup signifikan. Di mana Bahrain kok lebih megang bola gitu loh. Nah ini apakah semata-mata karena cuaca yang lembab atau memang intensitas semua pemain kita begitu tinggi sehingga menguras tenaga, Bu? Ya, yang pasti humidity akan berpengaruh besar juga, Bang. Ya. Lembab, kemudian panas kan pemain-pemain kita banyak main di Eropa juga ya. Betul. Itu ada pengaruhnya. Tapi yang menurut saya yang paling membuat kita seperti itu adalah pertama intensitas kerja di babak pertama dengan lakukan pressing. Sekali lagi setiap organisasi pressing itu membutuhkan energi yang lebih. Ekstra ya. Ekstra. Dan itu yang tidak bisa di-maintain dengan baik di pertandingan kemarin. Ya mungkin karena juga ada historical perjalanan panjang juga dari Australia. Melelahkan juga. Hasilnya kurang bagus. Nah, itu juga akan menambah beban psikologi, efeknya ke kebugaran. Dan itu yang di babak kedua tidak lagi terlihat Marcelino bergerak menutup fullbacknya 100%, Ragnar mulai kadang-kadang ya bocor, Tom Haye ya, dan saya ingat sekali satu momen ketika sebelum Kevin Dix diganti, bagaimana ketika Bahrain dia merubah bermain seperti main 4-4-2 dengan Ali Madan dia dorong ke depan. Jadi main seperti sama dua Hasan striker. berdua. Nah, sehingga ketika ada cross bola dari sisi kanan yang harusnya Kevin Dix ada di posisi paling belakang, dia tertinggal. Sehingga ada berapa momen Rizky Ridho harus duel dengan satu pemain lawan, kemudian JIJ juga dengan satu pemain lain, sementara Hapner mengcover posisi yang lain. Jadi di sini artinya jumlah pertahanan kita kurang. Apa indikasinya? Indikasi dari kelemahan dengan hilangnya kondisi fisik. Dia tidak bisa turun secara ideal. Makanya nggak lama dari momen itu ada penggantian pemain. Dan menurut saya penggantian pemain yang dilakukan oleh staff coaching kemarin itu excellent. Saya melihat tepat semuanya. Dimulai dari mengganti lini tengah, Tom Haye keluar digantikan oleh Ivar Jenar yang kita tahu dia fighter ya, dia selalu tidak memberi mudah lawan. Kemudian menyiapkan pengganti Kevin Dix dengan Sandy Walsh karena yang tadi saya cerita Kevin Dix mulai tertinggal saat dia harus membuat struktur 5 pertahanan di belakang. Kemudian masuknya Kambuaya, masuknya Eliano itu tujuannya tentu tidak memudahkan fullback lawan pergi karena fullback lawan itu sudah mulai masuk. Dan itu melelahkan buat pemain kita. Kalau kita harus lagi-lagi mengejar lawan di depan kita itu paling nggak enak. Lebih bagus kan kita organisasi, kita paling nggak enak ya. Ya mungkin sering kan main bola kan, lawan udah di depan ngejar udah paling nggak enak tuh. Istilahnya mengejar bokong gitu. Iya, ngejar bokong. Paling nggak enak deh main bola. Mau serius, mau fun game sama aja. Iya, diasepin ya. Bilang diasepin tuh Bung Ropan. Bung Ropan ketika Tom Haye diganti,
Bung Ropan khawatir nggak? Saya pikir enggak juga ya. Enggak juga, karena kan kita perlu pemain seperti Ivar yang bermain box to box kan, untuk menggantikan. Tapi perlu kita untuk bisa kekurangan untuk distribusi bola seperti babak memang pertama. karena kita masih unggul 1-0. Iya, kemampuan kualitas dari Tom Hai dengan Ivar berbeda. Ya. Tom Hai kan lebih stylish, lebih visi reading the game-nya oke. Kalau Ivar ini kan tipe perebut bola untuk hajar. Tetapi dia perlu memang untuk di sana. Makanya Eliano dimasukkan juga untuk bisa membuat keseimbangan juga dari Eliano dan Kambuaya, yang saya pikir lebih enak. Dan tidak ada yang menduga juga kan Boy, kalau Kambuaya bisa bermain bagus juga. Dan pemilihan dia bisa masuk. Padahal di bench itu saya pikir masih banyak. Ada Sain yang bisa bermain, ada Dean James yang bisa dipakai. Tapi Kambuaya semuanya. Dan Kambuaya punya momen satu yang bagus, yang memberikan umpan ke Eliano. Dengan kaki dalam itu luar biasa itu. Ketenangan dia untuk masuk, itu kerjasama dengan Ole Romani. Iya. Sayang kita tidak bisa membuahkan hasil di situ. Dan kalau kembali ke Ivar, lihat Ivar cara bertahan itu menyulitkan juga bagi lawan. Dengan ada Ivar, Mahrun dan Ali Madan juga terkontrol dengan baik. Ada Pelupesi di sana sehingga sulit walaupun Bahrain coba untuk bisa menekan kita. Anak-anak sudah pede bermain di belakang. Rido bermain bagus, Hafner bermain bagus di belakang. Karena coach tadi menyebut Mahrun. Pemain ini kita sering sebut-sebut. Ya, Mahrun dan Ali Madan kan? Iya, terutama Mahrun karena dia punya shooting yang luar biasa. Betul. Tapi memang benar, dia nggak bisa bergerak sama sekali, coach. Dengan adanya Pelupesi itu. Iya, kemarin praktis dia nggak menunjukkan performa. Kita nggak ngelihat sama sekali Mahrun seperti main di Bahrain atau dua gol di Bahrain. Iya, dengan beberapa pertandingan. Di Jepang pun dia bagus main kemarin. Betul. Nggak terlihat ya karena memang man marking yang sangat ketat dilakukan terhadap dia. Saya juga nggak ngelihat Ali Madan dengan akselerasinya yang biasa menyulitkan lawan. Kemarin juga nggak terlihat. Karena kenapa? Pergerakan Kelvin Verdong sangat preventif. Dengan begitu kita hilang bola, dia sudah ada jauh di belakang dari Ali Madan. Sehingga boro-boro dia mau lewatin dia, mau dribbling ke depan masuk saja, sudah ada pemain lebih di belakang pertahanan kita. Jadi memang kita kemarin efektif ya. Walaupun terjadi penurunan kualitas bertahan kita seiring dengan menurunnya kondisi fisik beberapa pemain kita di babak kedua. Dan tadi sudah kita sampaikan efektivitas penggantian, kemudian juga ada satu resiko tactical Bahrain yang juga sebetulnya bisa kita manfaatkan dan itu sebetulnya kita terjadi. Karena kenapa? Ketika Bahrain menekan kita, lubang pertahanan di belakang dia yang menjadi tinggi, menjadi luas. Nah, dan kita lihat bagaimana Kambuaya mampu memberikan assist ke Eliano. Itu salah satu contoh lagi salah satu contoh bahwa begitu besar pertahanan yang dilakukan oleh Bahrain bisa kita manfaatkan. Kita break lagi, Coach RD, Bung Ropan. Ini makin asik nih pembicaraan karena yang ngomong pelatih Bung Ropan. Memang mantap punya Coach gitu loh. Kita kembali setelah pariwara berikut ini.